Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Marlian dengan NPM 20 10 70 10 80 kelas B akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai menentukan luas sel-dek guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu ternak unggas. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sel-dek, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu sel-dek. Nah, sel-dek dapat kita lihat di sini ya, bentuknya seperti ini. Dapat kita lihat. Nah, sel-dek ini merupakan media terjadinya penguapan air untuk memberikan suhu yang rendah di dalam kandang. Nah, untuk mendapatkan suatu penguapan air di dalam kandang, kita memerlukan media yang disebut sel-dek seperti ini. Jadi apabila kita berpikir bahwa pada dasarnya apabila kita ingin menurunkan suhu pada kandang unggas, kita perlu memberikan air yang banyak dialirkan melalui sel-dek dengan merata. Nanti suhu di kandang akan rendah atau akan mendingin. Itu merupakan prinsip yang salah. Sebenarnya itu yang merendahkan suhu atau mendinginkan suhu pada kandang unggas menggunakan sel-dek itu adalah hasilnya berupa penguapan air. Dari hasil uapan air tersebut lalu akan mendinginkan atau merendahkan suhu di dalam kandang. Next. Nah, ini merupakan proses terjadinya uap air melalui sel-dek. Jadi yang pertama, kita aliri air ke dalam sel-dek. Nah, udara akan masuk bersama air yang kita aliri melalui sel-dek. Di sini masuk ke celah-celah sel-dek ini, masuk ke dalam sel-dek. Lalu udara yang masuk bersama air ini akan membawa titik-titik air di mana saat masuk di sel-dek ini antara udara dengan air ini akan bergesekan lalu akan menghasilkan uap air. Nah, uap air tersebut yang dapat mendinginkan kandang di dalam unggas atau menurunkan suhunya. Next. Nah, faktor yang mempengaruhi titik air atau saturasi yaitu ada percepatan angin dan ketebalan sel-dek. Jadi, dan efisiensinya akan berbeda. Jadi, apabila kita akan menginginkan suatu efisiensi itu tergantung percepatan angin dan ketebalan sel-dek. Dengan kecepatan angin atau ketebalan sel-dek dan ketebalan sel-dek yang berbeda, maka akan menciptakan suatu efisiensi saturasi yang berbeda pula. Berikut ini contohnya. Di sini ada sel-dek dengan ketebalan 15 cm. Nah, di sini ada grafik menentukan efisiensinya. Di sini ada sel-dek dengan ketebalan 15 cm. Nah, apabila kita ingin memberikan kecepatan angin di sini 2,5 meter per sekon, maka efisiensi, ini saturasi ya, bukan denaturasi, saturasinya yaitu di sini menunjukkan angka 82%. Nah, apabila kita ingin menurunkan kecepatan anginnya menjadi 1,6 meter per sekon di sini, maka efisiensinya pun yang dihasilkan akan berbeda. Yaitu di sini menunjukkan angka 86%. Nah, ini walaupun ketebalan sel-deknya itu sama-sama 15 cm, apabila kita beri kecepatan angin yang berbeda, maka efisiensi saturasinya pun akan berbeda pula. Next, di sini merupakan rumus perhitungan dan penjelasan mengenai luas sel-dek. Nah, di sini udara melalui inlet dilambangkan dengan Q1. Di sini udara melalui inletnya ada 324.000. Nah, di sini ada udara kandang
disebut Q2. Di sini udara kandangnya juga 324.000 meter kubik per jam. Nah, ini udara kandang dan udara melalui inletnya itu sama. Jadi Q1 sama dengan Q2. Selanjutnya, selain ada debit udara melalui inlet dan debit udara kandang, di sini juga ada debit melalui sel deck. Nah, debit udara melalui sel deck ini dilambangkan dengan Q0, ini sama, 324.000 meter kubik per jam. Jadi, dilambangkan Q0 sama dengan Q1 sama dengan Q2. Atau Q sel deck sama dengan Q inlet sama dengan Q dalam kandang. Nah, untuk menentukan luas sel deck di sini, apabila kita ingin menentukan luas sel deck dengan kecepatan angin sel decknya itu tadi kita 1,6 meter per detik, dengan efisiensinya ini berapa? 86%. Nah, dihasilkan luas sel deck-nya itu 56,25 meter kuadrat. Baik, next. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun tutur kata bahasa saya dalam penyampaian presentasi kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.